Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Misteri. Kembali lagi bersama saya Riko di Mismis, ngobrolin kisah misteri. Oke, kali ini kita ngedatengin nih narasumber kembali, Abi Fidarta. Nah, episode kali ini kita bakalan ngobrolin pendapat Abi Fidarta tentang sejarah Lemurian dan Armenian tuh kan. Menarik banget kan. Kalian harus tahu ini, kalian harus tonton sampai selesai. Dan bagi kalian jangan lupa buat subscribe, like, share, dan komen biar kita makin semangat bikin video untuk kalian nikmati di rumah. Oke ya. Oke. Langsung aja kita sapa. Di sebelah saya ada Abi Fidarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam rayu sakuntumadi. Terima kasih Mas Riko telah memberi kesempatan saya untuk ngobrol bersama di acara Mismis. Ngobrolin kisah misteri. Oke Abi, kita kan penasaran. Jadi pendapat Abi tentang bangsa Lemurian dan Armenian. Sebelumnya saya minta maaf, 1000 maaf bila mana ada yang tersinggung atau mempunyai pendapat yang berbeda dengan saya. Maaf dulu, karena ini penemuan saya dan berdasarkan dengan mata kepala saya sendiri. Berdasarkan pengalaman Abi ya? Pengalaman saya, ya. Oke, nah terlepas dari agama dan terlepas dari budaya. Ya. Terlepas dari agama dan budaya. Mari kita kembali lagi ke zaman Jurassic Park. Jurassic Park. Dulu dunia ini belum terbentuk dan belum terpisah-pisah, dia hanya zaman glasier. Zaman es. Nah, belum jadi satu. Belum pecah-pecah. Nah, Gusti ini menciptakan dua kategori. Ya. Satu air, ya es itu air. Yang kedua cahaya. Air dan cahaya. Nah. Air dulu dia mengalir. Nah, ke yang namanya ke dataran itu. Kan ada yang namanya dataran dan satu kan, ada air. Nah. Terus ada yang namanya seed. Seed itu ada benih-benih. Nah, benih itu akhirnya merambat ke daratan. Ke daratan jadilah tumbuhan kecil. Akhirnya jadi reptil. Terus setelah itu kan ini akhirnya masih gelap waktu itu. Gelap. Tidak ada cahaya sama sekali. Yang ada petir dan hujan. Kan petir kan ada cahaya sama air. Nah, si petir ini dan sama api itu, petir itu akhirnya beku kok. Akhirnya jadi yang namanya seed itu. Seed ini jadi tumbuhan, jadi reptil. Nah, belum ada cahaya, masih ada. Setelah itu adalah yang namanya matahari. Jadi sebelum matahari muncul itu petir, hujan. Nah, gelap lah pokoknya. Gelap. Cahaya cuma dari petir. Nah, terus binatang kecil-kecil, binatang kayak seed gitu loh. Seed itu kayak calonnya tumbuhan. Calonnya binatang. Dia berenang ke daratan, akhirnya jadi tumbuhan kecil, binatang kecil. Ya, sudah. Nah, setelah itu kan mereka butuh yang namanya api, butuh yang untuk berkembang. Akhirnya adalah yang matahari. Itulah matahari. Akhirnya yang reptil ini jadi Jurassic Park, jadi tumbuhan, jadi hutan. Nah, ya dari sana. Nah, yang cahaya ini menyinari yang namanya Jurassic Park, berarti kan ada yang namanya manusia kera. Akhirnya dia tubuh, dia menciptakan segala sesuatu kayak dari besi, megalitikum segala macam itu kan. Nah, suatu saat di dalam perkembangan manusia kera, dia berkembang, dia beranak menjadi manusia namanya manusia sempurna.
karena manusia sempurna ini dikucilkan waktu itu kan. Karena semua kan manusia kera. Dia dikucilkan, dibully tuh. Manusia sempurna ini dibully. Akhirnya dia bertapa. Dia bertapa, menjadilah yang namanya Sang Buddha. Sang Buddha. Ya, Sang Buddha dulu nggak tahu sebutannya apa, pokoknya dia tidak berinteraksi dengan dunia nyata. Dia mengasingkan diri. Akhirnya badannya ini jadi hologram. Hologram gimana? Jadi hologram itu tidak berbentuk. Oh. Tidak berbentuk badan. Yang samar gitu. Kayak samar. Akhirnya dia masuk ke setiap manusia kera itu tadi. Akhirnya manusia kera itu melahirkan anak sempurna seperti manusia kita sekarang ini. Itu penemuan saya di dalam meditasi saya. Maaf kalau beda versi, maaf. Monggo sekalian versi yang lain monggo. Nah, ketika manusia sempurna ini ada, baru mereka menciptakan yang namanya bangunan megalitikum berundak, bangunan seperti Candi Borobudur, bangunan yang seperti Candi Prambanan, bangunan yang bentuknya dari batu semua, yang menciptakan salah benar, Linggayoni. Nah, itu manusia yang di dalamnya ada yang namanya Aryan atau Lemurian di dalam manusia itu. Jadi Lemurian ini bangsa pencipta. Sebelumnya dia hanya bangsa manusia kera perusak, dan pencipta ini akhirnya jadilah si Lemurian ini masuk ke manusia aslinya itu. Kan manusia kera kan beranak pertama. Muncul jadi manusia asli, dibully, dia mengasingkan diri, dia memohon ke Gusti, ya toh. Akhirnya dia menghilang, tak berbentuk. Akhirnya si kera ini tetap berkembang biak, akhirnya jadilah manusia asli seperti kita ini. Tapi di dalam diri manusia itu adalah Lemuria. Akhirnya dia menciptakan segala sesuatunya. Semakin banyak ciptaannya, semakinlah berkembang pemikirannya, akhirnya ada dua lagi. Ada yang bernafsu untuk lebih tinggi, ada yang bernafsu untuk bertapa. Ada dua lagi ya dia. Yang bernafsu bertapa ini karena dia pencipta, menciptakan segala sesuatunya, dia senang bertapa, senang meditasi, sering mendekatkan ke Gusti Allah. Yang satunya penikmat penciptaan, dia malas. Kan ada yang sedap dan ada yang malas. Dia kayak duniawi ya. Duniawi ya, seperti itu. Nah, dia siapa yang menciptakan saya? Kalau bangsa Lemurian yang senang bertapa, dia menghindari yang namanya senang-senang itu, menghindari. Dia senangnya itu menciptakan. Dia sering bertapa. Dia berpikir, siapa Tuhan saya? Siapa yang menciptakan saya? Apa yang saya berikan? Terciptalah ide-ide yang gila, seperti bangun candi-candi yang terbuat dari batu adesit, itu batu-batu besar itu, dari gunung itu Lemurian. Yang pemikirannya jauh melebihi manusia saat ini. Nah, itu. Jadi di sini di Indonesia ada dua. Batu adesit gunung dan batu bata dari kerajaan. Batu bata dan batu adesit gunung. Batu adesit namanya itu batu yang gunung-gunung, batu gunung. Kayak Candi Borobudur itu nggak batu gunung. Nah, bangsa Lemurian itu seperti apa bentuknya? Seperti kita, tetapi dia tidak bisa dikatakan itu ikut berinteraksi seperti kita, enggak. Dia di dalam diri kita. Oh, berarti dia bukan satu bentuk ya? Ya, bukan suatu bentuk. Dia masuk ke tubuh kita. Nah, kalau di Jawa itu
Dia sama tapi dia memberikan ciptaan yang luar biasa. Jadi kayak dia itu jenius banget. Iya, jenius banget. Seperti leluhur kita, kenapa kok candi itu kok ada pintu tapi buntu? Ternyata itu candi penuh pengalaman saya, itu kayak jaring laba-laba. Kayak jaring laba-laba. Jadi candi satu dengan candi yang lain itu saling berhubungan. Jadi manusia dulu untuk pergi ke Jakarta misalnya, kalau manusia sekarang kan naik bis, naik pesawat. Dulu enggak, masuk ke candi dan langsung Jakarta. Seperti itu, karena di dalam dirinya masih ada yang namanya Brahmana, kaum pertapa. Iya, pertapa. Jadi kaum-kaum yang pencipta itu sebenarnya ikut tokoh, terus berkarya, yaitu seperti itu. Yang Lemurian. Kalau belum. belum. Kalau Armenian itu gini. Kabar. Armenian termasuk kita ini Armenian. Nah, yang namanya Armenian, dia hidup di daerah nafsu dan duniawi. Nafsu dan duniawi. Iya. Ini Armenian. Kalau kita ingin menjadi Lemurian, kita menciptakan segala sesuatu. Kita memperhatikan yang namanya soul kita. Jadi kalau di Jawa itu ada kakak-kawa di hari-hari ya ini. Iya. Akhirnya terciptalah segala sesuatu. Tapi kalau kita selama di sini dan kita ingin ini, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Boleh di dalam tubuh manusia kayak contohnya ini ada Lemurian dan Armenian di dalam tubuh. Betul. Jadi di saat aku ingin berkarya apapun, ingin menciptakan apapun, itu Lemurian yang berpikir. Iya. Di saat aku males atau apa itu Armenian. Nah, tapi kebanyakan Armenian saat ini kebanyakan di luar negeri. Di luar negeri kayak di Eropa, Arab itu. Dari apa nih? Karena mereka penikmat saja. Yang dipikir hanya berkuasa. Beda dengan di sini, di Jawa ini. Dan saat ini kebanyakan yang kaum Brahmana, kebanyakan menjadi pertapa. Dan mereka menciptakan segalanya. Nah, ini udah masuk belum ke si Lemurian nih? Aslinya dari mana? Udah masuk belum? Udah. Tadi Lemurian itu kan gini, bangsa kera yang melahirkan manusia. Kan yang lainnya kera, dia manusia sendiri dibully kan? Keberadaannya dibully kan? Di mana? Enggak, di sini. Di Jawa. Di Jawa. Oh. Di Jawa. Ternyata Lemurian itu dari Jawa. Tanah Indonesia. Iya. Terus dia bertapa tuh. Dia bertapa karena dibully keberadaannya, karena beda sendiri. Dia bertapa supaya dia ini bisa memberi karyanya. Dia berdoa, akhirnya dia menjadi hologram, masuk ke manusia kera itu. Nah, akhirnya manusia kera itu gak lahir kera, tapi lahir beberapa manusia lagi. Nah, paham ya? Nah, dari situ si manusia itu kan pengen bangkit, pengen ini, pengen itu, terciptalah yang namanya bila pisau dari batu, terus panah dari batu, api dari batu. Sebelumnya manusia kera hanya saling membunuh kan, seperti itu. Jadi asalnya itu memang dari Indonesia. Jadi luar biasanya Indonesia ini banyak sekali peninggalan Lemurian, banyak sekali. Karena bangsa Lemurian ini bangsa Tuhan, kasih sayang Tuhan luar biasa. Banyak bukti nyata di peninggalan Lemurian di Indonesia. Contoh Candi Borobudur. Jadi kalau Candi Borobudur ngomong Nabi Sulaiman itu ya lewat udah. Berapa kali ya?
Menurut pendapat saya. Dan juga nyatanya, jadi ini Candi Borobudur ini dari lautan karena di situ masih ada kerang, belum tercipta manusia. Tinggi seperti itu ada kerang nempel. Iya. Silakan bukti bisa datang ke sana. Nah, sebenarnya aku bukan sebentar. Kalau ngomong tentang Atlantis itu apanya Lemuria sama Armenia nih? Atlantis itu ya Lemuria Armenian. Ya itu. Ya di Indonesia ini. Jadi kayak pendaratan UFO, terus peri-peri kayak pohon peri, The Beetle, itu semua yang di Indonesia. Menurut Abi itu nyata. Dan bisa dibuktikan gitu loh. Bisa dibuktikan gitu loh. Bisa dibuktikan, itu hal yang nyata. Jadi kebudayaan tinggi itu adalah kebudayaan Indonesia. Jadi kita harus bangga. Sangat bangga. Tapi sebelum kita ini kepepet, kalau kita belum menderita, masih katanya hanya ngaji, tidak lihat keluar dari Nusantara, kita masih terjebak. Kita harus pergi keluar negara kita himpun informasi yang banyak. Akhirnya kita tahu kalau negara kita ini luar biasa. Nah, jadi sebelum agama lahir ketika zaman kerajaan, itu catat. Agama lahir di zaman kerajaan. Hindu, Buddha, Kristen itu zaman kerajaan. Soalnya gini dia, aku tahu kalau bangsa Lemurian ini, kalau aku lihat di YouTube ya, aku lihat di YouTube nih, secara aku suka lihat di YouTube ya kan, dia tuh bangsa yang dia tuh kayak manusia, ada yang punya sayap, dia tuh terbang, sama kayak yang aku ceritain, dia bisa menciptakan segala hal yang kita manusia nggak bisa ciptain gitu. Ya, kalau gitu saya bilang kan penemuannya beda-beda toh. Tapi kalau menurut pengalaman yang kasarnya goblok-goblokannya yang goblok-goblokan, gak usah pinter-pinteran, goblok-goblokan. Misalnya suami istri sama melahirkan anak yang berbeda dengan yang lainnya, gimana? Malu enggak? Pastilah ada rasa malu. Si anak dikucilkan. Akhirnya si anak ini mengasingkan diri. Ketika si anak ini mengasingkan diri, dia memohon ya toh ke Gusti Allah supaya dia hilang. Dituriti sama si Gusti Allah ini. Nah, itu tercatat bro. Itu tercatat itu ada di candi. Coba dilihat lagi di seluruh candi yang terjadi. Kalau bisa lihat di Asasi, bisa lihat itu ceritanya seperti itu. Akhirnya dia masuk ke manusia itu kera lagi, si manusia kera akhirnya mempunyai anak seperti manusia-manusia itu. Akhirnya mereka menciptakan. Penciptaan karena kita bahasa Lemurian tahu kalau Tuhan itu ada di atas, mereka menggunakan bangunan yang tinggi untuk penyembahan. Mereka naik ke gunung. Jadi di gunung itu banyak peninggalan dari batu ada itu, dan bentuknya itu aneh-aneh. Kayak singa yang jadi Borobudur, singanya berkele. Padahal singa saat ini rambutnya gondrong-gondrong, dulu berkele. Terus patungnya juga ada yang siungnya, memang seperti itu. Tetapi mereka semua menciptakan untuk dinikmati oleh bangsa kita ini, anak cucu ini. Nah, itulah bangsa Lemurian dan bangsa Armenian. Pak Armenian itu siapa? Yang ini, diri kita ini, yang hanya penikmat. Rata-rata ini kita ini penikmat, bukan berkarya, hanya menikmati. Dan merasa diri kita paling hormat, paling benar, dan paling segalanya. Sehingga itu membutakan diri kita, memberi kita sakit, dan kita pergi dengan penyesalan. Akhirnya terjadilah yang namanya sistem Tuhan. Terjadilah sistem yang namanya surga neraka. Nah, untuk apa sistem itu? Supaya manusia itu kembali ke jalan yang benar, menjadikan dirinya sang pencipta, menjadikan berkarya lebih
bagus lagi daripada menjadi penikmat. Karena tahu orang yang penikmat ini mesti yang dikejar adalah harta, perut. Seperti itu. Nah, akhirnya terciptalah yang namanya agama, ada yang namanya surga neraka, ada yang namanya nabi-nabi. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kesimpulannya nih, Lemurian dan Armenian itu ada pada diri manusia masing-masing. Betul. Sampai saat ini. Itu antara pencipta dan penikmat. So, life is choice. Nah. Who you are? You are Lemurian or you are Armenian? You are creator or you are his creator? You are enjoy with your life. Menarik. Ya. Jadi seperti itu. Ketika engkau menciptakan sesuatu dan itu bisa dinikmati oleh orang banyak, berarti engkau termasuk Lemurian. Sebagai warga Lemurian tidak ada yang namanya sedih, tetapi kebahagiaan karena dia terlepas yang dari unsur nafsu itu. Dia bebas mengkomunikasi dengan siapa saja. Karena si Lemurian dengan Lemurian lain tahu. Jadi kalau ada orang ngerti sak derenge pinara, ya sudah itu termasuk bangsa Lemurian. Tidak ada kesenian. Iya, karena iya seperti itu. Jadi saat ini kita ini hidup di dua alam ini, antara alam yang namanya nafsu dan alam duniawi. Yang ini kita lupakan ini. Soul, jiwa kita yang bersih ini kita lupakan. Kita tidak pernah memikirkan diri kita. Yang kita pikirkan apa? Nafsu. Pertanyaan itu. Ketika kita memikirkan diri kita, terima kasih ya mata kau dalam bisa menunjukkan aku jalan yang terang, jalan yang gelap. Kenapa kita berterima kasih? Belum pernah. Apa yang telah kau berikan untuk iman? Untuk iman yang lain? Kenapa? Belum. Nah, akhirnya kita menjadi sengsara. Akhirnya kita dibutakan, kita dikerdilkan. Hilanglah bangsa pencipta, hilanglah kekayaan Nusantara, hilanglah yang namanya budaya. Seperti itu. Jadi saudaraku, saya mohon maaf. Maaf bila mana ada keterangan saya yang salah atau menyakitkan hati Anda, karena ini berlandaskan dari laku kehidupan saya, laku mata asli saya, bukan batin. Kalau batin itu kan masih abstrak. Ini batin. Iya, masih batin. Tapi ini jalan dan melihat. Dan ada bukti. Jadi nanti suatu saat monggo saya lihatkan bukti-bukti. Bisa ya diajak ya? Bisa. Ini menarik nih. Bisa. Ya, siap ya? Bisa. Jadi bukan omong kosong belaka. Terbukti. Dan semua peninggalannya itu ada di gunung. Di gunung-gunung Nusantara ini banyak peninggalan bangsa Lemurian. Karena bangsa Lemurian ini bangsa yang langsung ngomong ngambil Gusti Allah, ngomong ke kalian, bahkan pendaratan UFO itu ada. Menarik, ntar kita bahas. Ya. Jadi cerita-cerita yang ada di film yang di kayak The Witcher itu ada. Itu cerita kita yang diadopsi sama mereka Disneyland. Kacau nggak begini? Nah, kapan kita menciptakan
film-film seperti itu dengan budaya kita yang adiluhur. Insya Allah di langkah proyek ini di Ngismis mungkin cita-citanya akan seperti itu. Amin. Lebih besar lagi. Jadi bukan kecil penciptaan tentang surga neraka, salah benar, bukan. Kita ciptakan sesuatu yang menarik, yang bisa berkah untuk orang-orang. Gimana kita komunikasi dengan gaib? Apakah gaib itu selalu serem? Apakah gaib itu selalu menyakiti? Enggak. Gaib itu sangat tidak menyakiti. Mereka berusaha untuk berkomunikasi dengan kita. Mereka roh yang minta tolong. Nah, hanya ingin berinteraksi. Ayo kita berinteraksi supaya kita menimba pengalaman mereka supaya hidup kita lebih baik lagi. Itu saudaraku, dulurku, semanten kidungan kula yupahi negeri ban klopo. Cukup semanten kidungan kula, monggo Mas Riko. Nanti pasti kita lanjut lagi lah ya. Pasti. Oke, Sobat Misteri, bagaimana pendapat kalian tentang sejarah tentang Bermulia dan Abi Tidak? Kalian bisa komentar. Apakah juga punya pengalaman nih tentang pandangan kalian tentang Bermulia? Perlu di kolom komentar, jangan ragu-ragu. Oke. Sekali lagi saya bilang nih ya, jangan lupa subscribe dan oke. Segitu saja dari saya, ya kan. Dan Abi terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah berbagi cerita. Kembali lagi bersama saya di episode selanjutnya di Bisnis.